Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Arma dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vidya Prasetyo dengan 3 DPAK 02 dari jurusan Teknik Fisika Angkatan 24. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gravity method dan source potential method. Yang sebelumnya, pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas mengenai magnetic method. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama terhadap uh, gravity laser potential, di mana kita akan melakukan forward positioning untuk mengetahui hasil grafik dari setiap masing-masing metode. Dan kita juga akan membahas mengenai sensitivitas, yakni variabel apa yang paling berpengaruh atau sensitif ketika diubah nilainya pada grafik ataupun pada output ya, yang kita nilai nantinya. Oke, seperti yang kita lihat di sini bahwa untuk gravity awalnya ada persamaan G sama dengan AZ. A dikali Z pangkat mu per XJ min X0 di kuadrat di plus Z kuadrat dipangkatkan dengan Q. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persamaan ini. Variabel di atas mewakili parameter apa pada pengukuran. Nah, untuk GX sendiri merupakan anomali gravitasi di titik X. X merupakan titik observasi di permukaan. Untuk X0 merupakan posisi horizontal dari sumber ke massa atau dari sumber massa. Z merupakan kedalaman dari sumber massa ke permukaan. A merupakan amplitudo yang berhubungan dengan densitas dan volume. Dan mu merupakan pangkat kedalaman. Sedangkan Q adalah eksponen peluruhan dan bergantung pada geometri bola silinder. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai suatu potensial, di mana kita bisa lihat sini ada persamaan yang sudah dicantumkan, yaitu Vx sama dengan K lokalitas natural dari X XI min X0 dikurang A dikali cos alpha di kuadrat di plus H min A dikali sin alpha kuadrat di per X1 min X0 XI min X0 tambah A kali cos alpha kuadrat di plus H tambah A sin alpha kuadrat. Oke, di sini terlebih saya akan menjelaskan variabel tersebut mewakili parameter apa. Untuk V sendiri mewakili potensial alami atau self potensial di permukaan. Untuk X merupakan posisi pengamatan di permukaan. X merupakan posisi horizontal dari pusat dipol di bawah tanah. Untuk alpha sendiri merupakan setengah panjang dipol. Untuk A, alfa sendiri merupakan sudut kemiringan dipol terhadap horizontal. H merupakan kedalaman pusat dipol dari permukaan dan K merupakan konstanta tergantung properti dan properti seperti geologi dan listrik. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah aplikasi dari gravity gravity field terhadap patahan. Nah, di sini kita bisa melihat ada persamaan G 2 dikali K 6 T T plus tan min 1 dikali X per H per H1 dikali kotangan A di tan dikurang 1 X H per 2 tambah kotangan A. Oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkan persamaan apa saja yang ingin kita rubah codingan. Nah, selanjutnya kita akan coding untuk mendapatkan nilai dan kita akan melakukan proses forward modeling pada kali ini. Oke, baik, kita sudah masuk ke metodenya. Next, langsung saja kita coding untuk yang pertama untuk metode gravity biasa. Di sini saya akan terlebih dahulu coding, nanti untuk hasilnya saya akan jelaskan di akhir. Mari kita definisikan terlebih dahulu taxonomy space. Oke, di sini kita udah untuk yang kita mendefinisikan terlebih dahulu untuk posisi pengamatan
dimana dari skala min 100 sampai 100 yang akan menghasilkan 500 titik. Next, kita mulai x0 sama dengan 0. Next z-nya misalkan 20 aja. Untuk NU kita definisikan 2, Q-nya kita bikin 2,5. Untuk A-nya kita misalkan 1000. Nah, di sini kita kan udah menemukan variabel yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam persamaan yang pertama tadi. Di mana persamaan pertama itu membutuhkan nilai dari A, X, Z. Nah, dan berikutnya kita akan masuk ke dalam persamaan. Nah, misalkan di sini numerator. Di sini saya memakai metode numerator. Kita definisikan dulu numerator. Numerator sendiri itu merupakan pembilang, karena kan apabila kita melihat dari persamaan yang tadi terdapat pembilang yang tersebut, maka di sini saya menggunakan numerator. Dan nantinya saya akan menggunakan denominator. A dikali Z dipakatkan M. Kemudian untuk pembilangnya oke. Kita untuk menyebutnya kita menyesuaikan dengan yang tadi persamaan awal, di mana x i bimin x0 kita definisikan seperti ini. Ini kita bakal buatkan ditambahkan dengan z dikuadrat dikali atau dipangkatkan dengan Q. Nah, setelah mendapat jaminan kejadian dari persamaan, maka kita langsung masuk ke persamaan. Itu J sama dengan numerator bagi dengan denominator. Nah, setelah itu kita akan masuk ke plot grafik. Dimana plot teks dulu tentang posisi teks. Untuk Y labelnya kita buat
kita nyalakan untuk selanjutnya. Nah, kita udah selesai untuk linear. Coba kita lihat apakah bekerja. Kita harus memberi nama ya untuk filenya. Jadi kita namain aja gravity 1. Oke, di sini ada error. Oh, di sini kita lupa titik. Kan? Oke, sebelum saya memperlihatkan hasil dari objeknya, saya akan menjelaskan secara singkat codingannya atau alurnya. Di sini kita menentukan terlebih dahulu variabel yang dibutuhkan untuk persamaan yang nantinya kita akan gunakan. Di mana X space itu berarti bahwa kita membuat vektor posisi pengamatan dari X 100 sampai dengan 100 dengan 500 titik. Nah, ini menginterpretasikan titik-titik di mana kita mengukur anomali gravitasi di bumi. Nah, untuk X0 itu berarti bahwa lokasi sumber massa di bawah permukaan itu sama dengan 0. Untuk Z ada jarak vertikal kedalaman sumber dari permukaan. Nah, di sini MU di sini kita merupakan perpisahan dari new. Karena di keyword tidak ada new, maka saya memisahkan dengan NU. NU sendiri merupakan pangkat untuk kedalaman ZV bilang. Nah, next untuk Q adalah pangkat untuk variabel dari X dan menentukan seberapa cepat anomali menurun terhadap jarak. A adalah konstanta yang mencerminkan besarnya massa dan kontras densitas. Oke, langsung aja kita ke grafiknya. Sebentar, saya akan pindah screen dulu. Nah, ini dia untuk hasil dari codingan yang sudah kita lakukan. Nah, setelah melakukan codingan, kita akan melakukan seperti pengubahan sensitivitas terhadap data. Agar kita mengetahui data mana yang paling berpengaruh atau variabel mana yang paling berpengaruh ketika nilainya diubah. Oke, di sini kita akan menetapkan. Kita ingat terlebih dahulu bahwa data awal kita itu adalah seperti ini. Kita akan saya coba akan mengubah untuk yang Z ini dulu di atas.
apa yang terjadi jika kita mengubahnya menjadi satu. Nah, ntar saya coba gantikan proyeksinya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, ya terjadi perubahan yang begitu signifikan ketika kita mengubah nilai X0-nya. Oke, next kita bakal coba ubah lagi untuk variabel berikutnya. Nah, selanjutnya kita coba ubah untuk yang nilai Z. Kita coba misalkan Z-nya 20. Coba kan. Nah, hasilnya sudah puas, saya coba pindahkan ke full screen. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita mengubah nilai dari Z, garis cekungannya itu berubah menjadi semakin agak naik ke atas. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai Z itu sensitif terhadap atau sensitivitas memiliki pengaruh dari nilai Z itu sangat sensitif terhadap grafik yang kita hasilkan. Coba kita bandingkan dengan figur yang kedua. Nah, bisa kita lihat untuk figur yang kedua dan yang pertama, ketika kita mengubah nilai X-nya, itu pengaruhnya tidak begitu signifikan. Tapi ketika kita mengubah nilai Z-nya, nah garisnya itu berubah. Dan nilai dari parameter Y, anomali gravitasinya, itu juga tuh ikut berubah. Nilai semakin naik dan berpengaruh pada grafiknya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai parameter Z itu sangat berpengaruh terhadap perubahan nilai cekungan grafik yang kita peroleh. Di sini saya telah melakukan juga untuk perubahan nilai dari QA, ini untuk persingkat waktu, dan setelah melakukan percobaan tersebut, saya sudah melihat bahwa nilai paling berpengaruh adalah nilai Z. Penjelasan tambahan bahwa setiap variabel itu berpengaruh pada perubahan nilai dari anomali gravitasi. Namun, ketika saya mencoba nilai Z yang kita sudah coba tadi, perubahannya itu sangat signifikan pada bentuk grafiknya. Coba di sini kita ubah sekali lagi untuk yang nilai ini. Nah, di sini saya sudah memiliki grafik figur untuk perubahan nilai Z nilai Q dan A. Kita akan coba dia. Nah, kita bisa ini kan data awal, kita coba bikin Z-nya 100. Bentar. Yang saya ketahui pada figur 4, nilai semuanya sangat-sangat berubah. Dari awalnya dia yang begini, dia jadi yang seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwa relasi itu sangat sensitif terhadap output grafik yang akan kita hasilkan. Maka setelah melakukan untuk metode grafik 1, kita akan mencoba untuk yang potensial. Jadi tak pertama langsung saja kita ke kondisinya. Hari ini saya coba pesan lagi biar lebih jelas. Nah, ya. Sini kita dari awal udah pakai untuk paling yang diketahui atau parameter modelnya. Sini kita bisa lihat explore sampai 0, kemudian A-nya sama dengan 10. Nah, misalkan untuk alfanya kita tulis alfa aja. Alfanya itu nanti untuk H-nya sama dengan
ntar dengan yang 14 tukanya 1. Nah, untuk titik pembakarannya kita silakan dengan XI. Nah, kita masuk ke untuk persamaan. Kita pakai metode yang sama untuk generator, tapi di sini saya ambil dengan saja biar disingkat dan cepat. Kali-kalikan cos dikuadratkan. Tahu aja yang kekurangan. Udah, kuadrat. Kita selesai terlebih dahulu. Next untuk menyebutnya kita seperti aja. Nah, untuk postingan grafik kita masuk ke ini state terus persamaannya kita bisa kalikan fit di mana kita mengalihkan polsata kemudian lokal dari dari evaluasi nilainya terlebih dulu. Ke sana
seperti ini. Oke. Sekarang kita coba plotting grafik. Seperti ini. Eksekutornya itu kan mau bicara. Dia levelnya level potensial. Dah, codingnya udah aku coba kan. Sudah kita pasti akan terjadi di atas save. Kita save namanya misal espresso. Oke, ada error. Gimana terakhir? Tinggal ketika tidak on. Oke, langsung saja kita coba plotting untuk grafiknya. Oke, ini dia hasil untuk forward modeling menggunakan self potential atau SP. Nah, sekarang kita akan mencoba-coba. Kita akan uh, mencari tahu variabel apakah yang paling memiliki sensitif paling tinggi ketika diubah nilainya. Nah, di sini saya telah melakukan uji coba dan setelah saya melakukan uji coba, nilai yang paling berpengaruh itu adalah nilai alfa. Tetapi untuk membuktikannya, pada video kali ini kita akan coba satu-satu. Oke, saya coba ubah untuk nilai alfanya. Misal, alfanya saya ubah dengan pi, saya bagi dengan pi per 1. Sekarang, kalau kita coba punya CSV-nya. Nah, bisa kita lihat ini untuk figur keduanya. Itu berubah beda sekali dengan yang pertama. Sangat berbeda jauh. Di sini kita bisa mengetahui bahwa sudut itu memiliki sensitivitas tertinggi atau kayak salah satu yang dapat berubah hasil dari grafiknya. Nah, bagaimana kalau kita ubah untuk variabel yang lain ketika sudutnya tetap? Kembali ke method. Kita kembalikan nilai sudutnya tadi pi per 6.
Untuk A-nya kita bisa kita ubahnya menjadi tambah 1 deh. Grafik dari keluar. Sebentar. Nah, bila dibandingkan dengan figure 1 ketika sudut yang sama, dia itu hanya berubah rentangnya saja, rentang nilai X-nya. Tapi tidak memiliki perubahan signifikan pada kurvanya. Oke, seperti itu. Kita coba ubah lagi untuk yang nilai dari H-nya. Kita bisa ubahnya jadi 15. Dan kita ubah jadi 10. Kita bagi. Nah, di sini dia berpengaruh pada nilai jarak atau H itu berpengaruh pada mengubah tinggi gelombang. Nah, tapi bila dibandingkan dengan perubahan alfa tadi, nilai dari perubahan yang dialami oleh grafik sendiri itu paling berpengaruh oleh alfa. Jadi saya bandingkan, kita lihat kembali di video 2. Di sini, nah ini, video 1 atau kita bandingkan dengan 2, atau jika alfa kita ubah itu sangat-sangat berubah untuk nilai atau untuk visualisasi dari grafiknya. Nah, tersebut karena A sendiri merupakan uh, fungsi eksponensial, sehingga ketika terjadi perubahan dalam fungsi cos dan sin, maka terjadi pula perubahan yang besar pada grafik. Oke, itu dia untuk metode secara potensial. Next kita akan beralih ke metode gravity form. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk nilai codingan untuk codingan untuk gravity flow. Nah, di mana sama seperti sebelumnya kita akan menentukan terlebih dahulu parameter dan variabel itu dalam persamaan. Terus kemudian kita akan masuk dalam persamaannya. Dan setelah itu kita akan plotting grafiknya. Oke, kita coba masuk ke ini seperti sudah awal kita akan mengikuti parameter dari persamaan atau variabel itu memiliki persamaan yang ada di PDF-nya. Salah, adanya di 30. Itu konstantannya itu sama dengan datanya dikonservasikan dari terus. Nah, sekarang tentukan variabel kita masuk ke parameternya. Di mana tekanan A itu sama dengan tekanan DA. Ini kita mau memberikan nilai kotangan dalam derajat. Next.
copy aja. Ini pendefinisian aja sih. Ketentuannya itu nah, J nah ini untuk kesalahan sih. Kita bakal ke coding grafik. Nah di sini kalau udah selesai, coba kita run. Nah udah selesai. Untuk saya tentukan dulu grafiknya. Nah,
Nah, ini untuk grafiknya. Terus untuk grafiknya, eh bisa dilihat itu mirip-mirip aja sama yang tadi metode grafik di awal, tapi di sini kita akan ubah variabelnya. Kita akan lakukan hal yang sama terhadap eh, terhadap eh, sensitivitas. Kita akan ubah variabelnya. Kita akan uji mana paling sensitif terhadap perubahan grafik. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa karena metode Gravity Falls ini merupakan salah satu implementasi dari metode Gravity, kita kan tadi sudah melakukan uji percobaan pada metode Gravity sebelumnya. Nah, di mana uh, yang paling berpengaruh pada perubahan grafik sendiri itu adalah nilai dari sudut atau kemiringan. Nah, tapi bukan seharusnya hal tersebut berlaku pada metode Gravity Falls. Tapi kita akan coba langsung saja. Oke, kita akan ganti screen dulu. Nah, kita coba ubah untuk ini dulu deh. Satunya kita tambah satu, nggak kita tambah itu dulu. Oke. Nah, di sini dia hanya berubah pada rentangnya aja, rentang grafiknya saja. Dan kalau kita kecilkan, itu harusnya dia hanya berubah di rentangnya saja. Nah, selanjutnya kita akan coba ubah bagian untuk membuktikan selanjutnya positivitas, kita akan ubah nilai A-nya. Soal sini kita hanya kita ubah menjadi 45 derajat. Nah, bila dibandingkan dengan figur 5 ini emang nggak terlalu jauh untuk sudutnya, tapi dia lebih tinggi itu untuk yang di sisi ininya itu lebih tinggi. Coba kita ubah sudutnya, jangan sudut istimewa, kita coba ubah sudutnya dia sudut kaca. Dan balik lagi ke layar ini. Coba kita ubah menjadi sudut sebarang 100 pin 8. Ini kan sudut tidak istimewa. Nah, bisa kita lihat di sini itu berubah pada apa ya, kemiringan atau kecuannya itu jadi lebih yang ini jadi sebelah kiri sini jadi turun dan dia malah makin naik ke atas. Nah, di sini dapat kesimpulan bahwa pada metode gravity yang paling berpengaruh untuk nilai uh, nilai yang paling berpengaruh pada bentuk grafik itu adalah nilai dari alfanya. Sedangkan pada metode tadi self potential paling berpengaruh itu ada di sama seperti metode gravity, metode satu juga paling berpengaruh pada perubahan sudut. Oke, baik. Begitu untuk video hari ini. Apabila saya memiliki kesalahan dalam berkata atau konsep, minta maaf dan terima kasih.
telah menonton video saya. See you di next video.